Bisa aksi rakyat bergerak selamatkan demokrasi digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini. Ribuan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Usai menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, massa berencana melakukan long march ke gedung Bawaslu RI. Massa sebelumnya mengeluarkan petisi menolak hasil Pilpres karena melihat dugaan kecurangan yang menguntungkan salah satu pasangan Capres-Cawapres. Untuk mengawal jalannya aksi, polisi menerjunkan hampir 2.000 personelnya. Dan bisa untuk memantau situasi terkini di kawasan Patung Kuda, sudah ada rekan Ayu Pratiwi di sana. Ayu, apakah massa sudah berkumpul? Ya, Togi, saat ini massa sudah berkumpul tepatnya di kawasan Patung Kuda dan massa sudah berkumpul sejak jam 10 tadi. Dan saat ini memang terpantau sejumlah aparat juga sudah mulai bersiaga karena memang dijadwalkan tepat di jam 10 hingga jam 11 massa akan terus berkumpul di kawasan Patung Kuda ini. Dan nanti barulah massa akan berbondong-bondong ramai-ramai menuju ke Bawaslu. Dan nantinya mereka akan melakukan orasi di Bawaslu. Dan tadi juga kami sempat menanyakan sebenarnya ini massa dari mana. Karena memang sebelumnya kami mendapatkan informasi yang simpang siur bahwa ada yang menyebut bahwa massa yang datang kali ini merupakan massa-massa dari relawan khusus, namun juga ada yang menyebutkan bahwa massa-massa yang datang ini merupakan juga hanya perwakilan dari rakyat-rakyat ataupun dari mahasiswa. Dan tadi kami menanyakan untuk mengkonfirmasi bahwa ternyata rupanya yang berkumpul pada saat ini dan yang akan menggelar orasi merupakan relawan ataupun kumpulan masyarakat yang menamainya merupakan masyarakat dengan keadilan. Dan adapun nanti akan banyak sekali poin-poin yang akan mereka sampaikan dalam orasi. Namun hanya satu yang menjadi poin utama bagi para pendemo hari ini, mereka menginginkan Bawaslu terang-terangan transparan untuk mengumumkan bahwa adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Karena massa menilai pemilu 2024 ini banyak sekali drama-drama dan juga banyak sekali intrik. Bahkan intrik dan drama ini sudah terjadi sebelum, saat, hingga sesudah pemilu berlangsung. Namun masyarakat menilai Bawaslu hingga saat ini terus diam dan bungkam. Dan massa juga menyebutkan bahwa mereka jika nantinya pendemo ataupun massa ini tidak berhasil membuat Bawaslu berbicara ataupun mengeluarkan statement, mereka mengancam akan melakukan aksi yang besar-besaran. Meskipun hari ini tadi memang diprediksi akan ada kurang lebih 2.000 massa yang akan datang, namun nanti massa ini akan terbagi, ada yang berkumpul di sini dan ada juga langsung ke Bawaslu. Dan massa terus menggembor-gemborkan kepada Bawaslu, segeralah dibuka setransparan mungkin bahwa di pemilu 2024 ini ada kecurangan. Nantinya massa juga tak hanya akan melakukan orasi, tak hanya melakukan demo, nanti massa juga akan membawa kejadian ini ke ranah hukum. Dan mereka juga sudah menyiapkan sejumlah laporan dan di laporan tersebut juga sudah ada bukti-bukti yang mereka siapkan. Tadi diantaranya mereka membawa bukti yaitu adanya surat suara yang sudah dicoblos sebelum waktunya untuk mencoblos. Dan tadi juga massa menyebutkan jika nantinya memang benar, karena kan selama ini kita ketahui bahwa beberapa pasangan calon presiden dan juga calon presiden menyebutkan banyak sekali yang mempunyai bukti-bukti bahwa dalam pemilu ini banyak kecurangan. Dan massa mengajak untuk kepada seluruh calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk sama-sama membuktikan bahwa dugaan yang selama ini yang terus digembor-gemborkan oleh masyarakat terkait dengan pemilu yang curang ini memang betul adanya. Sementara demikian, Togi, kembali ke Anda di studio. Ya, Ayu, setelah melakukan orasi atau demonstran di kawasan Patung Kuda, apakah ada informasi para demonstran ini akan melakukan long march ke kantor Bawaslu RI nantinya? Iya, benar sekali, Togi dan juga pemirsa. Nantinya massa ini memang kan dijadwalkan akan berkumpul hingga jam 11 dan ini terpantau di depan saya massa sudah mulai bersiap untuk bergerak dan akan melakukan long march ke Bawaslu. Nantinya di Bawaslu mereka akan melakukan orasi. Namun tadi kami juga menanyakan apakah dari Bawaslu massa ini akan ke KPU. Massa menyebut nanti mereka hanya akan stay di Bawaslu, menyuarakan aspirasi mereka, kemudian mereka juga akan menggembor-gemborkan semangat mereka bahwa mereka akan terus mengawal terkait pemilu ini dan mereka tetap meyakini dan mereka akan terus menodong kepada Bawaslu untuk segera lebih transparan. Togi. Ya, Ayu, apakah ada informasi terkait juga rekayasa lalu lintas di daerah tersebut?
Iya, Togi dan juga pemirsa, berbeda dengan aksi demo pada biasanya, untuk hari ini memang arus lalu lintas saat ini terpantau tersendat, tepatnya di belakang saya bisa disaksikan, karena memang massa sedang bergerak menuju ke Bawaslu, dan ini massa sedang bisa disaksikan dari kacanya pemirsa, massa sedang melakukan menyeberang untuk segera menuju ke Bawaslu. Dan tentu saja ini memancing para pengendara untuk mengklakson, karena memang untuk lampu arus lalu lintas kan ini sudah hijau, namun massa tidak bisa membuat para kendaraan ini tidak bisa melaju. Dan berbedanya, Togi, jika biasanya kita melihat ketika ada aksi demo di kawasan Patung Kuda pasti ada penutupan jalan. Namun pada hari ini kami melihat sejak tadi pagi, sejak jam 7 pagi hingga saat ini tidak ada penutupan jalan kedua arah, baik ke arah Harmoni ataupun menuju ke arah Jakarta Pusat. Dan saat ini yang terlihat di layar kaca, massa sudah mulai bergerak menuju ke Bawaslu. Itu merupakan iring-iringan dari massa yang sudah berkumpul sejak jam 10 tadi. Dan saat ini situasi arus lalu lintas sedang tersendat, dan sejumlah pengamanan dari aparat kepolisian juga sudah terlihat, aparat gabungan kepolisian baik TNI Polri yang sudah mulai menertibkan jalanan dan membantu para massa untuk menyeberang dengan aman. Karena rupanya pengendara Jakarta ini sangat tidak sabar, Togi dan juga pemirsa. Togi. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporannya. Kami akan nantikan perkembangannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Ayu.